Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang perjuangan salah satu pahlawan nasional wanita yang berperang bersama suaminya melawan Belanda, yaitu Cut Nyak Dien. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini sampai dengan selesai. Baiklah teman-teman, siapakah Cut Nyak Dien itu? Nah, Cut Nyak Dien atau Cut Nyak Dien dilahirkan di Lampadang, Kesultanan Aceh pada tahun 1848. Keluarganya merupakan keturunan darah biru muslim. Ayahnya bernama Teuku Nantasetia dan ibunya adalah Putri Ule Balang Lampage. Ia menikah dengan keturunan bangsawan yaitu Teuku C. Ibrahim Lambaga pada tahun 1862 pada saat usianya masih 12 tahun. Dari perkawinannya tersebut, dia dikaruniai satu orang anak laki-laki. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana peristiwa Cut Nyak Dien berperang melawan Belanda. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan melepaskan tembakan meriam. Nah, Aceh pada waktu itu dipimpin oleh Panglima Polem dan Sultan Mahmud Shah. Perang Aceh pertama dimenangkan oleh Kesultanan Aceh. Setahun kemudian, tahun 1874, perang kedua berlanjut dan Keraton Sultan jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun 1875, dia bersama bayi dan ibunya dievakuasi tempat lain yang lebih aman, sedangkan suaminya berperang melawan Belanda untuk merebut wilayah Enemukim. Dalam perang tersebut, suaminya mati syahid di Gelitarum pada tanggal 29 Juni tahun 1878 dan ia bersumpah untuk membalas dendam kepada Belanda. Tidak lama setelah itu, ia dilamar oleh Tengku Umar yang merupakan seorang pahlawan Aceh. Namun, ia menolaknya. Pada tahun 1880, ia dilamar kembali oleh Tengku Umar. Lamaran tersebut disetujui dengan syarat tetap boleh ikut berperang melawan Belanda. Dari pernikahan keduanya, ia dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Sesuai yang dijanjikan, ia bersama suaminya bertempur melawan Belanda. Dan pada tanggal 30 September tahun 1893, suami dan 250 pasukannya menyerah kepada Belanda. Sejak saat itu, suaminya lalu diangkat menjadi komandan oleh Belanda dan diberi gelar Tengku Umar Johan Pahlawan. 2 tahun kemudian, suaminya diam-diam berkhianat kepada Belanda dan melakukan penyerangan di Aceh. Pada tanggal 11 Februari tahun 1899, suaminya pun gugur di tangan Belanda. Saat anak keduanya menangis, Cut Nyak Dien menampar dan memeluk anaknya, lalu mengatakan, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah mati syahid." Di usianya yang ke-50-an, ia masih terus berjuang bersama pasukan kecilnya di pedalaman Melabuh. Mengingat usianya yang sudah tua, kondisinya terus melemah, ditambah encok dan rabun, salah satu pasukannya, Panglaut, melaporkan keberadaannya kepada Belanda karena iba dengan kondisinya. Ia lalu ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Selama di Banda Aceh, dia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Sementara itu, anaknya Cut Gambang berhasil melarikan diri dan meneruskan perlawanan ibunya. Sedangkan Cut Nyak Dien sendiri diasingkan ke Sumedang oleh Belanda karena dianggap masih berpengaruh pada perlawanan rakyat Aceh. Ia dijuluki Ibu Prabu oleh tahanan lain karena beliau ahli agama Islam. Pada tanggal 6 November tahun 1908, Cut Nyak Dien meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Pada tanggal 2 Mei tahun 1964,
Cut Nyak secara anumerta ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno. Namanya diabadikan menjadi nama bandara di Aceh, yaitu Bandara Cut Nyak di Nagan Raya di Melabuh. Teman-teman, mengingat perjuangan Cut Nyak sudah sepantasnya kita mengenang jasa Cut Nyak Semangat dan jasanya dalam memperjuangkan kaum perempuan biar mendapatkan pendidikan tidak sepantasnya kita lupakan titiknya. Semoga dengan apa yang sudah dilakukannya, kaum wanita Indonesia sanggup memperoleh pendidikan yang lebih baik. Nah, teman-teman, pernahkah kalian melihat kalimat juang seperti ini? Ini merupakan kalimat semangat juang dari Cut Nyak Cut Nyak pernah berkata bahwa kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Maknanya, saat terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenang, yaitu saat ketika kita tampak kalah. Ingat pepatah semangat juang ini ya teman-teman, agar kita tidak mudah merasa kalah. Dan Cut Nyak juga pernah berkata, pada waktu kita khawatir, kita terkadang lebih percaya pada masalah kita daripada janji Allah. Baik teman-teman, sekian penjelasan biografi singkat Cut Nyak dan semoga kita selalu mengingatnya sebagai pahlawan nasional. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.